warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya yang baca khutbah apa? Yang khutbah apa yang khutbah? Gak kameranya? Gila. Nah, mirikin dulu video dulu. Waduh. Stabil ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdahu. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang baru saja kita lalui. Bahkan ibadah salat Id kita pada pagi ini. Karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia. Juga dapat meningkatkan ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi manusia, menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Masyaallah muslimin sidang jemaah salat Idul Fitri dan insyaallah dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan alhamdulillah telah kita tuntaskan. Puasa, tarawih, witir, i'tikaf, tadarus, bayar zakat, zakat harta dan zakat fitrah telah kita tuntaskan. Ramadan ini andai kami sekolah
dia adalah ujian akhir bagi kita. Seperti layaknya ujian, ada yang lulus ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ada juga yang sekedar lulus, tapi tidak sedikit yang tidak lulus. Dan ciri-ciri orang yang lulus itu kita yang ada di depan hadir pada saat ini karena sedang menyambut Idul Fitri. Dan ciri-ciri orang yang tidak lulus tidak mendapat ijazah, mereka yang pulang lebih dulu itu tidak dapat ijazah, maka dia cepat pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah SAW pada syahru Syawal sama hari ini, Nabi naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Ketika naik ke atas mimbar seperti mimbar ini, baginda menaiki 3 langkah. Ketika langkah pertama naik ke tangga, Nabi mengucapkan amin. Langkah kedua Nabi lagi mengucapkan amin. Langkah ketiga Nabi lagi mengucapkan amin. Selesai khutbah kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tadi mendengar baginda mengucapkan amin 3 kali dan tidak biasanya seperti itu. Baginda Nabiullah kemudian menjawab, menjelaskan tadi itu datang malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah berkaitan dengan Ramadan kita. Jibril berdoa, saya mengaminkan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan saudaraku, malaikat Jibril, malaikat semulia-mulia malaikat, panglimanya para malaikat berdoa, lalu diaminkan oleh panglimanya para nabi dan rasul, semulia-mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dan yakin doa itu dia akan dikabulkan. Apa doanya? Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Saudaraku, biar puasamu baik, tahajudmu tiap malam, kau tadarus 2 kali hatam, 3 kali hatam, dan kau teteskan air mata orang tuamu, kau sakiti hati orang tuamu. Demi Allah, puasamu tidak ada guna, puasamu tidak akan sampai kepada Allah. Maka saudaraku sekalian yang masih hidup orang tuanya, bersyukur kalian kepada Allah, muliakan orang tuamu, berikan hartamu yang terbaik untuk orang tuamu. Jangan pernah kau hitung-hitung untuk orang tuamu, karena kita bisa seperti ini adalah jasa dari orang tua kita. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi dia meneteskan air mata orang tuanya, dia kecewakan orang tuanya. Apa kata Nabi? Anak itu jangankan masuk surga, mana surga dia tidak akan dapat. Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya, meskipun sakit, meskipun menderita orang tua kita, lalu kita merawatnya bertahun-tahun. Ketahuilah orang tua yang dirawat itu Allah tersenyum kepadamu karena engkau merawat orang tua. Tidak semua orang tua, tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia. Saya tidak tahu dan tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tapi saya mau ingin bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabiullah Muhammad SAW menjawab, buatlah ibu bapakmu tersenyum kepadamu, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan, pada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan suci Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dari dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita? Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, bagi anak yang durhaka yang hari ini selalu menyakiti hati orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita, beberapa kali kita mendobrak pintu, bahkan beberapa kali kita menggetar ayah dan ibu kita, bahkan menjadi
menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Mari kita bersama-sama mohon ampun kepada Allah. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya, sesungguhnya sholatmu tidak akan diterima Allah. Infakmu, sedekahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan puasa haji sah, tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau masih ada dosa dan dosa yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah ibu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi berhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Mengapa kita hari ini bisa menjadi anak yang seperti ini? Mengapa kita bisa menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, Ya Allah. Ya Allah, jadikan anakku anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah dan ibunya. Mari kita bersama kembali ketika pulang dari khutbah ini. Tetaplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Amin walidain, kata Nabi. Siapa anak, kata Nabi, yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya, katabullahu lahu hajjan mabrura. Maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat kembali perjuangan ayah ibu. Dikala kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi. Dia gendong anaknya. Ibu menangis dan berdoa berkata, Ya Allah, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Setelah itu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin hari semakin keriput. Ibu kita semakin hari semakin rentan, butuh pengawalan oleh anak-anaknya. Ketika ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Coba kita lihat kembali ibu kita yang ikhlas dan tulus merawat kita. Ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah. Oleh itu datang sahabat bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, mana hakun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka, qala thumma man qala, thumma ummuka. Qala thumma man qala, thumma qala man qala, thumma man qala, thumma abuka. Pada siapa saja yang harus berbuat baik dalam hidupku, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma ummuka. Setelah itu ibumu. Lalu siapa lagi? Kata Rasulullah, qala thumma ummuka. Setelah itu ibumu, thumma abuka. Setelah itu ayahmu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada suatu hari ada sebuah rumah yang diselimuti kesedihan. Seorang pemuda yang terkenal soleh dan berbakti kepada ibunya tengah terbaring di atas kasur. Ia berada di tengah-tengah sakaratul maut. Menjelang kematiannya, pemuda tersebut masih pada usia emasnya, belum genap 30 tahun dalam menjalani hidup di dunia ini. Dalam harum biru suasananya yang tegang tersebut, tiba-tiba saja pemuda tersebut mengucapkan kata-kata yang sungguh menakjubkan. Keluarga dan tetangga yang mengelilingi di dekatnya bingung, ada apa dengan pemuda tersebut? Tidak, aku tidak bisa, aku harus izin guru kepada ibu. Dalam air mata yang deras mengalir. Tak lama kemudian, sang pemuda soleh yang patuh tersebut meninggal dunia dalam pelukan sang ibu. Sungguh, pada tinggi derajat pemuda soleh tersebut yang berbakti kepada ibunya. Bahkan hingga menjelang ajalnya, istrinya dari surga datang kepadanya membawa kabar gembira. Padahal sang pemuda belum lagi meninggalkan dunia yang fana ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat kembali suatu ayat yang kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 3 bersaudara, ada yang ber-4, ber-5, ber-7, bahkan ada yang 10 bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita gali lubang tutup lubang. Ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan. Panas terik tidak pernah ia pedulikan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang keras keringat untuk kita. Jikalau anaknya butuh pendidikan, ibu datang bincang
kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya. Ibu datang ke rumah sanak keluarganya, familinya, kerabatnya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Ayah ibu rela tinggal di rumah guru asalkan semua anaknya tinggal di rumah istana. Ya Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa kau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya yang ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Oleh itu, di kesempatan yang singkat ini, melalui khutbah Idul Fitri yang barokah ini, semua yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibuku dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari-jemari dari ayahnya, ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun di dalam tanah, sebelum keduanya masuk ke alam barzah. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ayah ibunya, hari ini masih merasakan sedih teramat sangat rindu menatap wajah ibunya. Dalam doa berkata, Ya Allah, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Ya Allah, Ya Allah, kami adalah makhluk yang terbatas, kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Ya Allah, aku lebih cinta ayah ibu kami ketimbang kami. Ya Allah, oleh karena itu ya Allah, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Allah, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Allah. Pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di dalam surgamu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Salatul Fitri yang dimuliakan Allah, seorang anak yang paling bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, adalah anak yang paling bakhil adalah anak yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya, yang tidak mau merawat ayah ibunya. Di hari Idul Fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangan orang tuanya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkuhlah tubuhmu, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah seraya tersimpul meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita, dan marilah berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita hidupkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Mungkin bukan hanya kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara kita sendiri, handai taulari, famili kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah. Di kesempatan yang barokah ini, di kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah seluruhnya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka tetap terjaga dengan Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang husnul khatimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Jazakallahu wa iyyakum minal 'ilmi wal fa'zi wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin. قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته من السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Amin. Ceramah lagi, ceramah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'adahu, wa nasara 'abdahu, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما عمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخالق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله وبالفوز المتقون وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات
واعلم ان الله امركم بعمل بدا به بنفسه وسدال الملائكه المسبحات بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والنصير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. آمين. الأحياء منهم والأموات.